Halo everybody, balik lagi nih di channel CSI Zone. Dan kali ini gue bakal langsung membahas dua produk terbaru dari Tin Hi-Fi. Yang satu merupakan versi rebirth dari Tin T2 original, dan yang satu lagi merupakan seri bass dari Tin Hi-Fi T5. Skuy, kita gaskan pembahasan kupas produk Tin Hi-Fi T2 MK2 dan juga Tin Hi-Fi T5S. Tin Hi-Fi, brand satu ini memang sudah lama eksis di dunia audio portable dengan line up-nya yang cukup bagus dan melegenda ya. Seperti Tin Hi-Fi T2 yang cukup hype di circa 2018 dengan karakternya yang cukup netral. Dan Tin Hi-Fi T5 yang tumben banget nih, Tin Hi-Fi masuk ke pasar bass. Dan sekarang mereka meregenerasi dua produk tersebut itu dengan merilis Tin Hi-Fi T2 Mark II dan juga Tin Hi-Fi T5S. Apa saja ya perbedaan kedua IM ini dari pendahulunya? Langsung aja kita masuk ke build quality. Nah, ini dia Tin Hi-Fi T2 MK2 yang akan kita bahas hari ini. Secara sekilas, bentuknya ini cukup unik ya pada bagian housingnya. Kalian pasti langsung terpikirkan, ini IM apa keong ya? Kalau dibandingkan dengan housing T2 yang lama, T2 MK2 ini lebih bulky bentuknya audio body, dan ini cukup berpengaruh di fitting nanti. Untuk pin konektornya, T2 MK2 ini kembali menggunakan MMCX andalan mereka. Dan bagian kabelnya ini menggunakan bahan kabel 4 core SPC yang di-twisted, dan jacknya menggunakan 3,5 mm single-ended. Dan selanjutnya kita akan bahas Tin Hi-Fi T5S. Secara keseluruhan sih, look dari IM ini maco garang banget nih dengan dominan warna gelap. Untuk bahan housingnya sendiri, full aluminium dengan proses mesin CNC. Dan faceplate-nya ada logo Tin Hi-Fi. Dan seperti di finishing polesan brush gitu, keren banget. T5S ini menggunakan 2 pin 0,78 mm di pin konektornya dan menggunakan bahan kabel 4 core SPC yang di-twisted dan menggunakan jack 3,5 mm single-ended. Setelah sudah gue jabarkan pembahasan build quality dari kedua IM ini, sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan fittingnya. Seperti yang sudah gue bahas di build quality, T2 MK2 ini housingnya lebih bulky. Otomatis fittingnya menjadi lebih penuh di telinga. Mungkin bagi beberapa orang kalian perlu adjust lagi ya untuk mendapatkan posisi PW di kuping. Passive visualization dari IM ini juga cukup baik. Dan asik banget sih untuk pemakaian lama karena di bagian dalam IM ini tidak menyudut. Jadi nggak bikin sakit deh rongga dalam telinga kalian. Dan fitting dari T5S ini memberikan kesan yang berbeda dari T2 MK2 sebelumnya. Karena menggunakan desain ala CM. Jadi bakalan langsung plug di kuping tanpa ada kesusahan untuk di-adjust posisi PW-nya. Passive visualization-nya juga lebih kedap karena menutupi lubang kuping full gitu deh. Dan yang paling gue suka sih, IM ini enteng banget di kuping. Kayak nggak berasa pakai apa-apa. Nyaman banget deh pokoknya. Nah, kita sudah bahas build quality dan fitting dari Tin Hi-Fi T2 MK2 dan juga Tin Hi-Fi T5S nih. Kita lanjut yuk ke pembahasan impresi suaranya. Sebelum masuk ke pembahasan suara, gue mau memberikan spesifikasi dulu dari T2 MK2 dan T5S. Tin Hi-Fi T2 MK2 menggunakan dua buah dynamic driver nih. Satunya berukuran 10 mm dan satu lagi 6 mm. Sedangkan T5S hanya menggunakan satu buah dynamic driver dengan teknologi Next Generation Ultrasound Diaphragm. T2 MK2 ini cukup enteng di drive dengan HP kalian karena impedansinya hanya 16 ohm dan sensitivity 102 decibel. Sedangkan T5S ini secara teknis membutuhkan power karena impedansinya 32 ohm dan sensitivity-nya 103 decibel. Sekarang kita masuk ke pembahasan suaranya, mulai dari Tin Hi-Fi T2 MK2 dulu. Karakter umumnya ini lebih ke arah netral to bright audio body. Bassnya terbilang cukup, tidak over, vokalnya juga cukup open, dan justru treble-nya ini nih yang cukup menonjol dari semua frekuensi. Kalau perbandingan yang cukup signifikan dari T2 originalnya sih di suara yang lebih open dan sound stage-nya yang cukup lebar di T2 MK2 ini. Jadi T2 MK2 ini cocok banget nih buat kalian yang dengerin musik, rock, pop, progresif, ataupun mau diajak vokalan juga ini masih oke kok.
Sedangkan untuk Teen Hi-Fi T5S ini menyajikan karakter suara yang lebih fun atau lebih colorful gitu. Bisa dibilang arah suaranya netral to warm audio body. Gebukan bassnya ini loh yang lebih tebal dan kuat. Vokalnya sedikit mundur, tapi masih terdengar dengan jelas kok. Dan di bagian treble-nya ini smooth banget sih. Memang masih ada kesan sedikit bright, tapi nggak sampai menusuk atau piercing. Dan T5S ini kalau dibandingkan dengan T5 original, karakternya ini menjadi lebih netral dan lebih megah soundstage-nya. Teen Hi-Fi T5S ini cocok banget untuk diajak dengerin musik seperti EDM, orkestra, pop, ataupun musik-musik yang instrumennya itu tuh berlapis-lapis. Gimana audio buddy? Apakah kedua IEM Teen Hi-Fi ini sudah mulai menarik perhatian kalian? Biar makin yakin, kita masuk dulu yuk ke pembahasan kesimpulan. Teen Hi-Fi T2 MK2 dan Teen Hi-Fi T5S ini menghadirkan karakter suara yang berbeda. Jadi memungkinkan audio buddy untuk memilih sesuai dengan preferensi musik masing-masing. Kalau kalian memang mencari IEM dengan karakter yang netral, atau kalian kangen dengan suara T2 original, maka Teen T2 MK2 ini jadi solusinya. Sedangkan untuk T5S ini cocok buat kalian yang suka dengan suara yang fun tapi santai. Dan juga ini masuk loh kalau kalian ingin mencari upgrade dari Teen Hi-Fi C3. Biar gak bingung dan pengen cobain langsung, mending mampir aja ke showroom CSI Zone. Atau mau check out langsung, cek link yang gue taruh di deskripsi di bawah ya. Thank you banget buat audio buddy yang udah simak video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like. Dan terus dukung kita dengan cara subscribe. Plus, aktifkan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan nih berita-berita terbaru tentang dunia audio portable. See you next time, everybody.